Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The First Night with the Duke? Yuk kita mulai jauh cerita kelanjutan episode 7 ya. Kembali ke saat seseorang mendorong Suncek. Sebelum Suncek terjatuh ke kolam, Suncek nggak sengaja menggores lengan kanan orang yang telah mendorongnya hingga terluka. Dan dari sepatunya, orang yang mendorong Suncek sudah dipastikan seorang wanita. Setelah pertemuannya dengan Raja, Ibon kembali ke tepi kolam, lalu melihat salah satu sepatu Suncek yang sudah mengapung di atas kolam tersebut. Dengan segera, Ibon pun langsung terjun masuk ke dalam kolam. Sekarang, Ibon dan Suncek berhasil keluar dari kolam dengan selamat. Ibon sangat mengkhawatirkan Suncek karena tadi telah meninggalkannya. Suncek juga mengaku kalau dirinya sangat mencintai Ibon. Lewat peristiwa ini, mereka berdua menjadi lebih dekat. Bahkan perasaan mereka tambah dalam dan kuat. Gak hanya itu, mereka berdua juga menikmati malam panas bersama. Berbeda dengan yang pertama mereka lakukan, kali ini Suncek gak sedang mabuk, alias benar-benar sadar dan dengan sukarela melakukannya bersama dengan Ibon. Keesokan paginya, Ibon serta Suncek pun terbangun. Mereka berdua menikmati pagi itu dengan bercanda dan tertawa. Suncek bahkan berinisiatif untuk memasak bagi Ibon. Dan sesuai tebakan, masakan Suncek sangat gak enak banget. Sampai Ibon pengen nangis saat pertama kali memakannya. Namun Ibon sangat bahagia dimasakin oleh pujaan hatinya. Bahkan dia menghabiskan seluruh makanan itu. Luar biasa emang pangeran kita ini. Pada saat yang sama, pelayan Suncek mendatangi pasangan itu dan mengingatkan Suncek untuk segera pulang ke rumah. Kalau enggak, ayah Suncek pasti akan menghukum Suncek. Secara kemarin malam Suncek nggak pulang. Dan benar aja, ayah Suncek mau memilih Suncek karena anak gadis kok malahan menginap di tempat laki. Tapi dengan kebahagiaan yang hakiki, Suncek malah berkata, "Ayah, kayaknya aku harus segera nikah dah. Nah, kalau aku udah nikah, aku nggak akan menginap di luar lagi. Tolong bantu aku untuk segera keluar dari keluarga ini." Mau marah atau ketawa kalau sahabat nonton jadi ayah Suncek? Aduh, kocak. Pada saat yang sama, Ibon datang ke kediaman Suncek. Dia membawa lamaran pernikahan untuk Suncek. Ayah Suncek tetap pada pendiriannya. Dia menentang pernikahan mereka. Tapi ibu Suncek dengan senang hati menyambut calon menantunya itu. Melihat kedua wanita di keluarga yang menerima Ibon dengan hati terbuka, ayah Suncek pun jatuh pingsan dengan dramatis karena saking kesal dan marahnya. Karena itu, Ibon pun kembali pulang. Malam itu, pelayan Suncek mendapati Suncek mengalami demam. Suncek jadi teringat kalau kemarin ada yang mendorongnya ke kolam. Dan Suncek menduga kalau Hwason lah pelakunya. Keesokan harinya, Suncek mendatangi Hwason untuk mengonfrontasinya. Hwason mengatakan kalau Suncek juga salah. Kenapa begitu aja percaya sama orang asing? Dan untuk menghapus rasa bersalahnya, Hwason menawarkan kompensasi bagi Suncek. Mendengar itu, Suncek menjadi kesal. Dia nggak suka nyawa orang dihargai dengan uang. Suncek hanya menuntut agar Hwason dengan tulus meminta maaf kepada Suncek. Namun Hwason nggak bersedia minta maaf, dan malahan menantangin Suncek balik. Suncek lalu membahas tentang bagaimana Hwason mendorongnya ke kolam malam itu. Tapi Hwason sepertinya bukanlah pelakunya. Dan dengan ringan tangannya, Hwason hendak menampar Suncek. Namun Suncek menangkisnya. Lalu Suncek melihat ada luka di lengan Hwason. Suncek makin yakin kalau Hwason lah pelakunya. Padahal Hwason terluka karena mengamuk kemarin malam akibat ketahuan bekerja sama dengan Mak. Sementara itu, kita melihat sebuah kapal datang ke Joseon. Kapal itu membawa banyak orang, dan salah satunya adalah Higyu, yang dikenal dengan Pangeran Song Hyeon. Ayah Higyu juga telah dihabisi oleh raja yang sekarang. Tapi sepertinya, Higyu menyimpan dendam kepada Ibon. Karena Ibon malahan menjadi prajurit setia raja. Padahal ibu Ibon juga dihabisi oleh sang raja. Saat Higyu sedang jalan-jalan, dia nggak sengaja berpapasan dengan Suncek. Dan ternyata, Higyu mengenali Suncek lalu menyapanya. Dengan gelagapan, Suncek pun menyapa balik. Seolah-olah dia mengingat Higyu. Padahal ya Suncek kagak ingat siapa itu. Karena di komik pun nggak ada namanya Higyu. Higyu berkata, kalau dirinya dan Suncek pernah berjanji akan menikah waktu mereka kecil. Makin kagetlah Suncek. Untungnya, pelayan Suncek memanggil Suncek. Jadi Suncek pun segera melarikan diri dari hadapan Higyu. Keesokan harinya, Suncek dan pelayannya berjalan di pasar seperti biasanya. Tapi Suncek bingung karena hari itu Suncek nggak melihat ada orang lain berjalan di pasar. Ternyata, Ibon sudah menyewa seluruh pasar itu. Ibon pun muncul dan mendatangi Suncek. Menggandeng tangannya lalu mereka berdua pun berjalan bersama. Ibon bertanya apa aja yang ingin Suncek lakukan bersamanya. Suncek pun segera menghujani Ibon dengan list-list keinginannya. Sementara Ibon, dia nggak peduli melakukan apapun. Asalkan dia bisa bersama dengan Suncek. Kelepek-kelepek nggak tuh cewek-cewek coba? Di tempat lain, Un-e mendatangi tempat yang seperti panti asuhan gitu. Un-e memberikan anak-anak di sana camilan.
Pada saat yang sama, Sugyeong pun muncul di sana, lalu memberikan anak-anak itu sebuah bola sepak untuk mereka mainkan bersama. Une tentu terkejut dengan kehadiran Sugyeong. Selagi anak-anak itu bermain, Sugyeong serta Une duduk dan mengobrol bersama, membicarakan tentang bagaimana keduanya sangat peduli dan menyukai anak-anak. Sedangkan Yibon dan Suncek, mereka menjalani hari dengan kencan bersama. Mereka tertawa, melihat-lihat pernak-pernik cantik, lalu makan camilan bersama. Yibon bahkan membicarakan kalau mereka harus mempunyai 10 anak nanti. Nggak sekalian 12 aja Yibon, biar bisa main sepak bola bareng. Kembali ke Sugyeong dan Une. Sekarang mereka berdua sedang makan bersama. Une bercerita kalau saat pertama kali ayah angkatnya menemukan Une, ayah angkatnya memberi Une makan gukbap. Karena itulah, makanan favorit Une adalah gukbap. Sugyeong lalu bercerita juga kalau ibu kandungnya sudah meninggal sejak Sugyeong masih kecil. Sembari menceritakan itu, Sugyeong terhanyut dalam perasaan sedihnya, dan Une pun menghiburnya. Pada saat yang sama, Sugyeong melihat ayahnya dari kejauhan, dan langsung mohon diri dari hadapan Une. Sugyeong bersembunyi dari ayahnya itu, tapi ayahnya dapat menemukan Sugyeong. Ternyata ayah Sugyeong tahu tentang Sugyeong yang suka sama Une. Ayah Sugyeong sangat tidak menyukai hal tersebut. Dia menegur Sugyeong karena bergaul dengan Une. Itu karena Une adalah seorang anak yatim piatu. Sekarang Suncek serta Yibon sedang melihat-lihat bunga di pasar. Sepertinya Yibon hendak membelikan Suncek bunga itu. Jadi Yibon meminta agar Suncek menunggunya di suatu tempat. Suncek pun mengikuti arahan Yibon. Tapi di tengah jalan, Suncek bertemu dengan 3 pria. Ketiga pria itu mengenali Suncek karena Suncek pernah membuat koktail di kedai teh Une. Mereka bertiga mengaku suka dengan koktail buatan Suncek dan meminta Suncek agar membuatkan koktail itu lagi. Tapi Suncek mengatakan kalau dirinya sudah nggak membuat koktail lagi dan menolak tawaran ketiga pria itu dengan baik-baik. Tapi ketiga pria itu tetap memaksa Suncek. Pada saat yang sama, Yigyu datang lalu membantu Suncek dari paksaan ketiga pria itu. Ketiga pria itu pun mengenali Yigyu dan mulai meledeknya. Dengan segera, perdebatan pun terjadi. Lalu salah satu dari ketiga pria itu mendorong Yigyu sampai Yigyu jatuh. Suncek yang melihat kejadian ini langsung membela Yigyu, menegur ketiga pria itu dengan mengatakan, "Masa 3 lawan 1 gini sih?" Setelah ditegur begitu, ketiga pria itu pun merasa malu dan akhirnya pergi. Suncek pun segera membantu Yigyu yang terjatuh. Di tengah-tengah ini semua, Yibon muncul di sana sembari membawa bunga untuk Suncek. Tapi wajahnya berubah ketika melihat Yigyu. Suncek pun kebingungan melihat kedua pria tersebut. Wah, muncul orang ketiga nih. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.